Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas menu-menu yang ada di Pixel Lab yang melanjutkan daripada video sebelumnya. Jadi pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai menu-menu yang ada di sini, tapi ada beberapa menu-menu ataupun tools yang belum kita bahas, teman-teman. Yaitu kemarin kita sempat membahas sampai dengan line spacing, tapi kita belum membahas mulai dari shadow dan juga sampai ke bawah. Jadi kita akan membahas mengenai menu-menu yang belum kita bahas kemarin, teman-teman semuanya. Kemudian kita akan membahas mengenai pertama shadow. Shadow ini fungsinya yaitu memberikan efek bayangan pada teks, teman-teman semuanya. Jadi seperti ini, teman-teman. Fungsinya itu memberikan efek bayangan. Kita juga bisa atur efek bayangannya, gitu kan. Bisa kita geser kanan dan kiri, dan juga kita bisa mengganti warna bayangannya, teman-teman semuanya. Jadi seperti itu. Nah, untuk inner shadow fungsinya yaitu sama untuk memberikan bayangan, tapi memberikan bayangan di dalam teks. Kalau shadow tadi di luar teks, kalau inner shadow itu di dalam teks, teman-teman semuanya. Mungkin saya coba ganti fontnya yang lebih tebal, teman-teman semuanya, biar kelihatan efeknya. Kita coba inner shadow, kita pencet, diklik. Nah, hasilnya seperti ini, teman-teman semuanya. Kita bisa atur juga tingkat blurnya, kita juga bisa atur jaraknya kanan dan kiri, ataupun ke bawah ataupun ke atas. Jadi seperti itu. Kalau memang oke, kita bisa checklist, kalau tidak kita close saja gitu. Kemudian emboss ini fungsinya memberikan efek 3 dimensi pada teks, efek timbul ya, bukan 3 dimensi, efek timbul pada teks. Jadi mungkin ini agak kurang jelas karena mungkin biasanya beda teks itu memang kadang error seperti ini, teman-teman semuanya. Mungkin kita coba dengan font lain ya, barangkali bisa itu. Coba yang ini. Nah, ini agak mendingan, tapi tetap saja ada garis-garisnya, teman-teman. Seharusnya tidak seperti itu, tapi intinya kurang lebih fungsinya yaitu memberikan efek timbul pada teks. Jadi seperti ini, jadi seperti itu. Kemudian ke perspektif. Ini ya, perspektif ya. Perspektif ini fungsinya yaitu untuk mengatur bentuk teks. Jadi kita contohkan langsung saja biar bisa paham ya. Kita coba klik dulu ini, lalu kita bisa atur ini. Kita bisa tarik ke atas ini ya, yang bulat-bulatnya kita bisa atur. Kita mau tarik kemana juga bisa ini ya. Jadi kurang lebih fungsinya seperti itu, teman-teman semuanya. Mungkin cukup jelas ya. Kita next ke tools ataupun menu yang lainnya. Nah, ini ada juga menu 3D atau 3 dimensi. Tentu fungsinya yaitu untuk memberikan efek 3 dimensi. Jadi seperti itu. Itu ya, teman-teman semuanya. Nah, semakin kita arahkan ke kanan depthnya, maka bayangannya itu akan semakin dalam. Ini juga kita bisa mengatur tingkat kegelapan bayangannya gitu ya. Kalau kita arahkan ke kanan, maka bayangannya akan menghitam. Kalau kita arahkan ke kiri, maka akan terlihat terang gitu. Tapi tidak kelihatan kalau 3 dimensinya, teman-teman. Jadi kurang lebih fungsinya seperti itu ya. Next, kita ke 3D rotation. 3D rotation ini fungsinya itu untuk ini yang mengatur rotasi pada teksnya. Lebih seperti itu. Kita langsung lanjut saja, next. Kemudian 3D atau 3D shadow. Jadi ini fungsinya memberikan efek 3 dimensi juga, tapi lebih ke bayangan yang ada di bawah teks. Langsung saja dicontohkan ya. Ya, jadi seperti itu. Dengan adanya efek ini, maka kesannya itu seperti teksnya berbentuk 3 dimensi. Jadi di bawahnya itu ada efek bayangannya, gitu, teman-teman. Ini juga ada refleksi.
ini memberikan bayangan cerminan pada bagian bawah teks. Kalau iya kita bisa checklist, kalau tidak tinggal close saja. Nah mungkin itu ya menu-menu yang ada di tools-tools yang ada di menu A atau menu yang bergambar A ini. Next kita juga bisa membahas mengenai menu yang sebelahnya, yaitu yang bergambar segi 6 ya. Nah, menunya ada ini teman-teman semua. Ada stiker, ada import, ada draw, shapes, arrow, bezier. Stiker ini tentu fungsinya yaitu untuk mengambil stiker yang disediakan oleh Pixel Lab. Nah ini stikernya juga udah bagus-bagus teman-teman semuanya. Kalau kalian pengen mengambilnya, kalian bisa tinggal pilih, pencet atau klik toolsnya atau menunya, kalian bisa tinggal pilih. Kalau sudah milih, kalian bisa klik checklist atau centang gitu. Import fungsinya yaitu untuk mengambil gambar, ini ya, untuk mengambil gambar yang ada di galeri kita teman-teman semuanya. Misalnya kita ingin mengambil gambar lalu kita edit foto ataupun gambar yang ada di galeri kita, maka kita bisa mengambilnya melalui import ini teman-teman semuanya. Ini ya contoh. Oke, nah ini teman-teman contohnya seperti itu. Kita delete saja. Kemudian shapes ini di dalamnya ada berbagai macam shapes ya, atau bentuk-bentuk. Ada bentuk kotak, bulat dan sebagainya. Kalau kalian ingin mengambilnya, kalian bisa langsung bisa langsung klik ikon ini ya, shapes ya. Ini juga ada aturannya, bisa diatur radiusnya. Nah radius ini fungsinya yaitu untuk mengurangi efek runcing pada shapes kotak, tapi ini tidak berlaku untuk shapes yang berbentuk bundar atau lingkaran. Kita juga bisa atur opasitasnya atau tingkat transparansinya. Kita juga bisa mengganti warnanya. Kita juga bisa memberikan efek stroke gitu ya pada shapes ini. Jadi kalau kalian oke, tinggal centang. Kemudian efek draw ini jelas ya, fungsinya yaitu untuk menggambar secara manual. Contoh seperti ini. Nah, seperti ini kita bisa atur ukuran pennya sesuai dengan keinginan kita, tingkat semutnya, kemudian juga blur radiusnya. Kita juga bisa fill inset ini contohnya seperti ini. Nah seperti itu teman-teman. Untuk dash line, coba. Nah dash line ini seperti ada jedanya teman-teman, jaraknya. Nah jadi seperti itu kurang lebih. Kemudian neon effect ini memberikan efek seperti lampu gitu ya. Bagian pinggirnya itu ada efek blurnya seperti itu. Jadi cukup untuk tools ini. Lanjut arrow ini juga kurang lebih sebenarnya sama dengan shapes, tapi mungkin kalau ikon ini lebih fokus atau lebih cenderung khusus bagian ini ya, panah, ada panah seperti itu teman-teman semuanya. Mungkin langsung next saja. Nah ini juga ada tools bezier, tapi bezier ini tidak disarankan untuk para pemula ya teman-teman semuanya, karena fungsi dan tujuannya sendiri juga agak kurang disarankan untuk pemula. Jadi lebih baik jangan pakai tools ini dulu, bagian-bagian dasar dulu yang harus kita pahami. Nah next kita sudah bahas menu ini ya, yang bergambar segi 6. Kemudian kita beralih ke menu selanjutnya yang ada di sebelahnya, yang ada gambar kotak berlapis 2 ini teman-teman semuanya. Jadi kurang lebih menunya seperti ini. Ada color, transparan, image, crop, images, from gallery, from camera. Jadi ini fungsinya yaitu untuk mengatur background yang akan kita edit. Ini kalau kita ingin mengatur atau mengganti warna backgroundnya, kita bisa tinggal pilih color,
tinggal pilih warna apa yang kita inginkan. Kalau memang tidak ada yang sesuai dengan keinginan, kalian bisa juga langsung menambahkan atau membuat sendiri. Itu. Next. Nah, transparan ini fungsinya itu memberikan efek transparan pada backgroundnya. Jadi seperti itu. Kemudian images yaitu fungsinya untuk mengatur ukuran gambar yang akan kita edit atau background yang akan kita edit. Seperti itu. Untuk crop ini fungsinya itu untuk memotong gambar yang akan kita edit. Misalnya saya kasih contoh ya, kita apa namanya, kita contoh ambil gambar dari galeri. Ini oke. Nah, kita bisa pakai efek crop ini untuk memotong bagian mana yang akan kita ambil dan bagian mana yang kita buang. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian from gallery tentu tadi udah dicontohkan bahwasanya menu ini yaitu untuk mengambil gambar yang ada di galeri kita untuk dijadikan sebagai background. Image ini background yang sudah disediakan oleh Pixellab, kurang lebih seperti ini. Tidak terlalu banyak ya teman-teman semuanya, tapi juga bisa kalian jadikan sebagai background. Oke, lanjut. Kemudian from gallery, from kamera, kalian bisa juga memakai background dengan langsung memfoto objek yang akan kita jadikan sebagai background. Itu teman-teman semua. Nah, kurang lebih fungsinya seperti itu. Kemudian kita lanjut ke menu-menu yang ada di atas. Menu-menu yang di atas pertama itu ini, fungsinya yaitu untuk mengembalikan editan-editan yang sebelumnya. Misalnya teksnya ini saya geser ya misalnya ya. Kalau kita ingin mengembalikan ke arah ke tempat sebelumnya, kita bisa tinggal klik ikon ini. Nah, seperti itu. Terus kemudian ikon gambar apa namanya, kaca pembesar atau yang ada gambar plusnya, fungsinya yaitu untuk ngezoom, memberikan efek zoom. Contohnya seperti ini. Nah, seperti itu teman-teman semua. Oke, lanjut. Kemudian ini ada kotak-kotak, ini fungsinya yaitu untuk sebagai apa ya, agar editan kita itu simetris teman-teman semuanya. Nah, kalau kalian misalnya pengen memberikan atau meletakkan teksnya di bagian tengah dan hasilnya simetris, maka kalian bisa tinggal klik ikon kotak-kotak ini, lalu kalian juga bisa pencet bagian bawah ini ya, yang bergambar magnet. Kalian tinggal arahkan saja, nanti akan ada seperti gaya magnet yang menarik teksnya untuk berada di tempat yang simetris. Seperti itu. Oke, next. Lalu ini gambar ini fungsinya yaitu sebagai layer. Kemudian tambah. Nah, ini kita juga bisa menambahkan menu-menu yang ada di menu-menu yang sudah kita bahas sebelumnya. Kemudian save. Gambar save ini tentu fungsinya yaitu untuk menyimpan hasil editan kita gitu. Kemudian ini juga ada fungsinya juga kurang lebih sama untuk menyimpan, ataupun kita juga bisa langsung meng-share hasil editan kita gitu teman-teman semua. Jadi mungkin cukup sekian, suara saya juga agak berkurang gitu ya. Mungkin untuk pembahasan menu pada Pixellab cukup sekian. Untuk kedepannya mungkin kita bisa membahas mengenai dasar-dasar cara mengedit dengan baik teman-teman semua. Bagi teman-teman yang ingin ditanyakan atau ingin memberikan rekomendasi, bisa komen di bawah ini ya teman-teman semua. Terima kasih. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.